Ada Izin Kang berguru Yadi, saya ya. ada Kang Denny, ada Kakak Bella, ada Kakak Rani, Riva, ada Mas Andi. Aduh ya Allah, aku deg-degan banget itu guru slide saya. Dan ada Mbak Uti, ada Mbak Ruka. Moga-moga nih yang hadir di sini tuh nggak bosen ya, karena kok setiap kali ada ini ada orang-orang yang tidak pernah nggak hadir gitu loh. Moga-moga nggak bosen dengerin saya bicara. Jadi Mas, dulu itu, Hmm, ini kita benar ngobrol ya, kita ngobrol santai ya. Santai Mbak Ari, Ya, tenang aja. karena bagian teori dan yang susah-susah akan kita berikan kepada Om Pras. Nanti setelah ini Om Pras lagi kan? Gitu ya. Benar. Nah, Di episode terakhir jadi ya. pertanyaan boleh dicatat, nanti ditanyakan di kelas selanjutnya ya. Siap. Saya akan menceritakan kisah nyata. Hmm. Tapi tunggu dulu, Mbak Ari, Iya. sebelum cerita. Hah. Untuk sahabat-sahabat semuanya, seperti tadi sudah ditanya sama Mbak Ari ya, ini ngobrol Hmm. bentar, konteksnya sampai jam berapa Mas Fajar? Dan udah disampaikan sampai kepada peserta yang sudah mulai terlihat di layar monitor memasuki dunia lain. Jadi kalau Oke. masih mau Mbak Ari itu ngobrol panjang lebar, pastikan matanya melek gitu ya. Yuk, mari kalau gitu kita let's go ngobrol. Siap. Oke deh, aku pakai slide deh kalau gitu ya, biar biar terlihat profesional Eh, biar dan katanya kalender ya, terlihat Mbak. runtun. Apakah sudah terlihat? Yes, sudah, Mbak Ari. Oke. Waktu dikasih judul ini, Mas, kamu nggak malas, kamu hanya kehilangan makna. Itu aku banget dulu. Makanya aku mau cerita bahwa ini adalah kisah nyataku. Kisah nyata di saat aku belum belajar yang namanya NS, belum mengenal yang namanya apa itu, kenal diri, paham diri lebih dalam. Padahal di zaman itu aku merasa bahwa gue tuh pinter loh. Gue tuh apa sih yang gue nggak bisa? Semua bisa deh kayaknya. Tapi ada satu hal, sekian tahun aku mengizinkan aku jadi korban. Aku mengizinkan aku sampai nggak punya media sosial. Bahkan media sosial aku yang sekarang kalau ditarik sampai bawah, itu adalah pemberian anakku. Karena dia bilang kasihan mama nggak punya IG. Nah, jadinya aku tuh sampai nggak punya itu semua. Karena aku takut memposting sesuatu, takut berbagi lagi. Ah, dia mah. Kan tadi dibilang ya aku petroleum engineer gitu loh. Dulu aku ngitung cadangan minyak. Tapi sekarang ya, aku bangga kok. Aku sebagai ibu dan tugas aku di dunia ini aku temukan nanti dalam cerita ini aku akan sampaikan. Dari si malas yang akhirnya bisa mendapatkan sesuatu dalam hidupnya. Hey, oke, kemudian nih. Rasa takut aku itu tuh nggak main-main. Malahan, waktu aku lagi belajar di beberapa tempat, itu tuh kadang-kadang ini kayak jadi bercandaan banget buat aku. Padahal waktu aku bisa membayangkan, makanya keren banget nih otaknya kayaknya ya. Kata-kata aja, kata-kata seseorang itu aku bisa kasih apa ya, suara, aku bisa tampilkan wajahnya. Nah, waktu itu ada yang nulis begini nih. Mana ya? Nih, bukan psikolog, bukan sarjana pendidikan, berani-beraninya sharing parenting. Wah, padahal ini kan cuma tulisan ya, nggak ada lah maknanya apa ya. Kayaknya tuh kalau nggak tulisan ini gitu, mungkin kalau bukan bukan aku, mungkin kalau Kang Yadi yang baca ini biasa aja. Betul nggak? Nggak ada rasa kayak ini pasti lagi nulis-nulis tentang aku nih. Ini pasti lagi nyinyirin gue nih. Ini pasti lagi nyindir-nyindir nih. Ini padahal cuma kayak begini aja nih. Tapi aku jawabnya gini, bukan psikolog, bukan sarjana pendidikan, berani-beraninya sharing parenting. Siapa lo? Itu aku tambahin lagi nih di sini nih. Jadi film di kepala aku tuh makin kayak film perang. Siapa lu? Bisa nggak lu? Padahal kalau saya bilang gini, bukan psikolog, bukan sarjana pendidikan, berani-beraninya sharing. Akan berganti makna kan? Nah, bagaimana kita membaca ini? Dan ini juga nggak ada nama ditujukan kepada siapa, tapi aku kok yakin ya ini buat gue gitu loh. Nah, waktu itu ada lagi nih tambahannya nih di story-story yang lain. Sekarang berani-beraninya dia mulai membuat beberapa kelas berkolaborasi dengan coach-coach yang lain yang tidak begini-gini. Lama-lama ini kok kayaknya gue banget ya. Jadi makin makin diaku-akukan. Dan aku mengizinkan
pemberian makna yang membuat aku nggak bergerak. Nah, jadi ini kalau mau menceritain yang ini nih, Mas Fajar nggak usah ketawa-ketawa karena Mas Fajar adalah salah satu saksi hidup aku dulu. Nah, suatu hari masuklah pandemi. Makinlah saya merasa bahwa siapa sih lu? Pandemi lagi. Kok ya saya ada ikutan kelas ini nih. Ya tadi saya bilang ompras-ompras itu. Di kelas leadership inside out. Dan di kelas itu pun online. Kan ini juga pandemi ya, online. Nah, di kelas inilah saya baru mikir. Karena Om Pras ini selalu ngomong tentang kamu mau mengendalikan atau dikendalikan. Jadi korban atau pelaku. Itu kayaknya saya ditoyor kanan, toyor kiri, sana sini gitu-gitu. Terus masalah itu nggak ada yang di luar. Lah tadi kan IG story ya di luar ya. Masalah itu semua ada dalam diri. Sebelah mana? Jadi itu tuh hadir banget gitu loh Mas Fajar ke aku yang buset. Ini apaan sih responsible to and for? Yang sebelah sini aja aku masih nggak paham, ditambah lagi responsible to and for, terusnya bagaimana kalau kita kasih orang, kita nggak usah berharap apa-apa lagi dari orang lain, udah kasih kasih aja, kebahagiaan dia itu untuk atas. Nah loh, sedangkan aku dulu kayak gini, gue tuh mau berbuat baik kepada dia supaya dia juga berbuat baik kepada aku. Makanya ternyata tidak terjadi itu. Akunya baik dan aku merasa timbal baliknya tuh nggak baik. Nah, di sini akhirnya saya tuh baru apa ya, baru benar-benar memahami bahwa gue nggak kenal diri gue nih. Gila, gue goblok banget. Jadi kalau masalahnya di dalam, kenapa aku bisa segini bodohnya? Aku itu kok kayak nggak berani melakukan apapun. Jadi itu kan dulu waktu online leadership inside out itu pagi dan siang. Jadi 2 jam pagi, 2 jam siang. Nah, pada saat yang kita ada pak apa ya kita berbagi bareng-bareng, bahkan, nah ini ya wajah wajah guru saya memang dihadapkan ke sebelah kanan supaya tidak tampak dari depan karena dia itu sadar sekali akan kegantengannya, betul begitu ya. Mungkin umur-umur di sini semua juga udah pada tahu itu. Oke, di kelas inilah saya setelah itu berpikir gitu loh, ini kelas frameworknya apa sih? Nah, waktu itu saya memang sudah belajar NLP. Dan oleh guru saya, karena waktu itu saya pikir gini ya, aku tuh pengen melakukan sesuatu, pengen belajar sesuatu supaya nggak ada lagi tuh yang nulis-nulis kayak gitu. Nggak ada lagi tuh yang seperti itu. Ternyata karena di Leo tadi itu ketemu sama namanya Prasetya Embrata, saya jadi pengen tahu ini pelajaran apa sih gitu loh. Nah, kemalasan saya tuh yang ada paling nanti kalau belajar lagi, begini lagi, belajar lagi akan begitu lagi, impactnya apa ke aku ini apa? Nah, akhirnya satu kelas yang saya ikuti setelah Leadership Inside Out adalah Accessing Personal Genius. Yang waktu itu saya di-challenge oleh Mas Teddy untuk Mbak mendingan tante deh manggil tante tante mendingan nggak usah lagi belajar mensertifikasi di NLP tapi naikin aja ke neurosemantik karena neurosemantik itu adalah pengembangan dari NLP. Oh begitu kah ya. Nah jujur waktu itu saya nggak tahu APG itu singkatan dari apa, jadi waktu masuk kelas dan itu buat saya kelas mahal bener gitu. Pada saat ada masa-masa malasnya saya adalah ada cobaan yang berat dalam hidup saya dan hidup keluarga saya, kami dienolkan oleh Allah. Kebayang ya, dienolkan. Nah, ini kok saya bangga banget ya ngomong dienolkan ya. Salah-salah state, sedih, harusnya sedih ya. Jadi saya itu dienolkan. Nah, kemudian training itu waktu itu masih belum 7 juta, 6 juta kalau nggak salah. Dulu, waktu punya duit, nah, oh ya tadi nolnya itu duit ya. Waktu punya duit, waktu punya uang, training 2 juta aja buat saya itu udah mahal banget. Masa ini mau training 6 juta? Tapi nggak apa-apa. Katanya ini bagus banget. Makanya waktu di dalam kelas nih, di dalam kelas saya ditanya, tujuannya apa ikut sini? Yang ini trainer semua tuh waktu itu. Tujuannya. Tujuannya saya nggak tahu karena yang saya tahu trainernya keren-keren. Prasetya Embrata dan Irfan Irawanji. Udah segitu aja. Ternyata di kelas ini
Jeng-jeng, ada tiga pembelajaran yang waktu itu saya melihatnya gini, apa nih metastasis, apa nih matrix, apa tuh self. Dan saya bilang sama Om Pras, Om, kalau anak remaja, setelah dijelaskan ya, Om, kalau anak remaja belajar ini semua, gila, pasti nggak ada tuh anak remaja baperan, galau, dan lain-lain. Wah, keren banget ini. Aku aja langsung kena self, siapa aku? Aku baru tahu banyak banget kemelekatan-kemelekatan dalam diri aku yang aku tuh nggak bisa melepaskan antara ini punyaku, keberhargaan diri, atau ini adalah doing. Jadi apa yang aku kerjakan. Karena dari kecil mungkin ini nama kamu Ari, ini rumah kamu, ini bapakmu, ini ibumu, ini adik-adikmu, dan mumumu, ini punyamu, punyamu, punyamu. Sampai akhirnya aku nggak membedakan antara ini karyamu, ini nilaimu, yang kalau aku nggak berhasil aku down. Nah, ternyata ada yang namanya, nah nanti kalau mau lengkapnya, masuk aja lah kelas itu ya. Tadi perjanjiannya kan nanti kalau penjelasan teori ada di kelas ya. Kalau di sini kan kisah nyata. Nah, ternyata self itu ada tentang diri. Ada yang namanya self efficacy, ada yang namanya self confidence, ada yang namanya self esteem. Nah, yang namanya self esteem itulah yang namanya keberhargaan diri. Bahwa Allah memberikan kita sesuatu yang berharga. Ada apapun dengan kita, bukan kita loh yang salah. Yang salah itu rencana kita, pekerjaan kita, planning kita, perilaku kita, mungkin kata-kata kita. Dan itu bisa dibetulkan, bisa. Nah, nanti kalau di kelas itu akan digambarkan begini-begini nih. Sama Om Pras tentang self-confidence dan self-efficacy. Nah, apa yang bikin aku nih nggak pede? Apa yang bikin aku jatuh? Apa yang bikin aku nggak berdaya? Self-confidence. Ternyata udah gue berasa jatuh banget. Self-confidence itu hanya tentang skill and experience. Oh, self-experience. Experience aku tentang parenting udah ada nih. Tapi emang bener ya, wajar aku ditulis-tulis bukan psikolog, bukan sarjana pendidikan. Dan pada saat itu, oke, skill yang perlu aku tambah supaya aku punya framework karena experience itu nggak cukup untuk mengajarkan. Karena yang namanya parenting itu mungkin di rumah aku, di rumah orang lain itu berbeda caranya. Tapi kalau ada satu framework yang kekeh, yang kukuh, nah ini dia nih rumus-rumusnya. Dan waktu aku belajar NLP itu, wah ini kan ilmu tiru-tiru. Sebenarnya kita udah pernah melakukannya, cuman nggak tahu namanya. Nah, jadi kayak gitu tuh yang terjadi. Nah, Elemennya di dia. hah? Ya, Oh, yang paling ini. tengah, kok batu? Nah, oke. Anggaplah itu adalah benih-benih kehidupan. Nah, kemudian nih, Mas, pada saat aku di situ, aku ngobrol sama Om Pras. Om, bikin kelas buat remaja, Om. Udah baru baru belajar hari ke satu nih, hari kedua juga belum ya. Itu kan 3 hari. Terus Om Ras bilang, wah Mbak, saya itu bisa semua teorinya, tapi experience yang nggak ada kalau untuk remaja. Saya berpikir, bisa gitu ya. Nah, nanti suatu hari akan ada orang yang akan membuat kelas itu. Nah, udah nih, berjalanlah ceritanya. Di pandemi itu aku dipercayakan sama satu komunitas, sebut saja Indonesia NLP Society, untuk menjadikan saya director untuk suatu acara NLP Conference. Aku teknologi nggak bisa. Apa namanya, bukan nggak bisa. Apa, gaptek. Gaptek. Dan ini akan dibuat secara hybrid. Kata hybrid aja baru tahu gitu ya. Terus saya perlu diem dong, saya tuh gimana ya? Nah, aku sering banget dengar Om Pras ngomong kayak gini. Matriks kan, Mbak. Matriks kan. Nah, teman-teman udah pada tahu kan ya matriks itu apa? Kita baru gimana kita menstrukturkan. Apa sih tujuannya? Kita pahami dulu atas apa sih ini, buat apa sih aku jadi director? Nah, aku nanya gini, aku ditunjuk sebagai director suatu kegiatan. Apa sih artinya ini buat aku? Apa sih artinya ini buat aku? Aku tarik terus ke atas. Apa sih artinya ini buat aku? Aku cari lagi. Jadi kayak buang bombay yang dikupas, 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 dikupas. Nanti kok di kelas Leo, di kelas Leadership Inside Out, itu kelas pertama yang aku ngelihat bahwa Om Pras mengupas meaningnya kita. Ternyata di situ aku mentoknya, mungkin kalau dimentokin ke atas lagi dapat ya. Ternyata baktiku untuk para guru. Beh, pada saat aku tahu bahwa baktiku untuk para guru. Penting nggak ini buat aku? Penting. Nah, kemudian
Stateku gimana tadi ngomong setengah state ya kan? State itu bukan cuma rasa. State itu keadaan di mana pikiran, perasaan, dan body kita saling berhubungan, saling terkoneksi. Misalnya nih, state aku semangat. Gak mungkin aku semangat begini kan? Lemes. Pada saat aku kayak dikasih energi, dapat makna yang tertinggi, dikasih energinya ini, langsung lah itu kayaknya api-api di dalam tubuh energi itu gini, aku bisa nih. Apa yang perlu aku lakukan selanjutnya? Siapa aku kalau seandainya aku berhasil untuk menjalankan tugas aku? Di mana aku melakukan ini? Kapan? State yang dibutuhkan apa? Nah, nanti ada lagi meta state. Ada state di atas state di atas state. Nah, pokoknya gitu-gitulah ya. Kan kemarin Om Pras sudah di kelas yang sebelumnya sudah menjelaskan. Nanti tinggal minta recordingnya ke panitia, ke pengurus. Nah, kemudian nih, dapat lagi, ini nanti aku akan pertanggungjawabkan apakah ini penting, apa ini jadi intentionku. Ya, yang namanya tadinya aku bingung, oke. Nggak perlu aku bisa tahu semuanya. Aku bisa hire, bisa ajak panitia-panitianya adalah orang-orang yang aku kenal dan punya kemampuan. Jadi aku berikan syarat, aku mau jadi ketua, tapi aku mau jadi director, tapi semua panitia aku butuh hanya 10. Dan 10 itu aku yang pilih. Dan diokekan. Nanti dari 10 itu mau punya anak buah lagi, terserah. Dan alhamdulillah acara berlangsung dengan sangat baik. Nggak ngerti ya saya kalau saya belum belajar. Kalau saya belum belajar bersama guru-guru saya di NLP dan saya belajar dengan Om Pras. Makanya nanti nanti ini saya akan hadirkan Nia namanya. Dia aja anak muda yang bisa bergerak. Makanya pada saat saya mendengar cerita dia dari mamahnya, moga-moga nanti Nia akan menyampaikan dengan semangat yang juga oke banget ya. Jadinya itu saya tuh merasakan gini, ternyata pada saat kita mau bergerak, kita tahu tujuannya, kita tahu ada di mana. Padahal yang namanya tersesat itu bukan kita tahu tujuan mau kemana loh. Aku tersesat. Tersesat tuh kalau kita nggak tahu diri kita ini siapa. Aku ini kekuatannya apa, value-ku apa, purpose of life-ku apa. Bahkan tadinya yang aku tahu purpose of life tujuan hidup, oh ternyata bukan. Om Ras menjelaskan lagi dengan menganalogikan dengan pembuatan kacamata. Yang tahu tujuannya pembuat kacamatanya, apa fungsi kacamata. So, kita cari purpose of life. Tujuan Allah menurunkan kita ke dunia ini untuk apa? Dan nanti pada saat kita ketemu sama beliau, sama Allah, sama Tuhan kita mau ngomong apa? Kita mempertanggungjawabkan apa? Ini di sini nih. Kuat banget. Ternyata aku masih perlu banyak belajar. Dari APG tadi aku akhirnya karena ada sesuatu yang tadi ingat ya saya dienolkan ya berarti saya punya uang apa enggak. Tapi tiba-tiba ada jalan. Ini kalau kayak gini kita cuma tahu dari rumah dari Hotel Sahid menuju Ancol. Tahu tujuannya? Kita mainkan dengan state ya. Kalau seandainya kita nggak punya makna atas tujuan ke Ancol, ke Dufan. Oke lah udah macet, ini kan ada merah nih ya. Ini ada kuning, birunya masih banyak lah. Waktunya 43 menit notol. Tapi kalau naik tol berapa ya? Ini 43 menit. Nah nanti pada saat kita punya makna atas keberangkatan kita. Udah macet, jauh, di sana panas, keringetan. Bisa dibayangin nggak? Keringetan. Kemudian nanti cuman banyak itu tuh apa yang kipas angin ada uap-uapnya itu kebayang. Yang akhirnya apa? Capek. Masih semangat nggak untuk berangkat ke sana Mas Fajar? Enggak, Maknanya udah kan kita dari sini kan lengket rasanya. eh, lengket, udah ngantuk, males, nanti di sana haus, antri pula, udah nggak enak ya? Iya dong. Oke, sekarang kalau aku ganti dengan, wah, karena aku tahu meta programku apa ya. Nah, kita juga akan belajar 72 meta program nanti di master. Aku tuh memutuskan sesuatu atas orang, atas people. Jadi bukan things, bukan place. Itu ada nanti ada tuh ini. Wah, ternyata kalau seandainya nyampe Ancol, denger denger suara ketawa teman-teman, keseruan makan bareng teman-teman, antri dengan ketawa, asik banget foto-foto besok diposting, besok di tag tag tik tag. Dan kita senyum, kita akan pakai baju yang kembar-kembar. Rasanya akan gimana?
Karena saya people, saya akan tanya, siapa dia yang pergi, ya kan? Kalau orang yang saya sayang pergi semuanya, berangkat. Dan saya bayangkan sesuatu yang menyenangkan di sana. Wah, kita semua akan bahagia. Ini akan menjadi memori dalam hidup kita. Cus. Dan ini bukan tentang positif apa ya, eh, berpikir positif atau negatif. Tapi ini adalah makna yang kita pilih berdampak atau tidak berdampak buat kita. Kalau nggak berdampak, ciri-cirinya adalah mager, males. So, tadi itu. Bukan males sebenarnya, tapi mungkin salah memilih makna. Seperti itu. Nah, kalau seandainya perilaku kita udah nggak baik atau nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, kita bisa merubah nggak? Bisa. Tinggal dibalikin aja ke film yang ada di kepala kita. Waktu aku mau ikutan NS-Prek, karena aku mau melanjutkan nih pas setelah belajar APG, itu dia, kalau seandainya mau coba-coba aja jangan deh, kalau udah ketagihan repot. Nah, saya termasuk yang ibaratnya kena narkoba dan ketagihan. Nah, akhirnya saya daftar lagi nih ke inti makna tadi nih, yang kaosnya di sini tadi ya. Nah, saya ke sana dan ternyata di atas 20 juta, 9 hari. Tapi di kepala saya apa? Insya Allah bisa. Walaupun saya nggak tahu duitnya dari mana. Dan Om Pras waktu itu bilang bahwa aku tahu kok Mbak Ari itu pengen sekali belajar. Dan apa yang terjadi, saya daftar, saya ikut kelas. Saya dapat izin untuk nyicil, tapi saya kayak nggak pengen punya hutang. Dan tahu apa yang terjadi? 9 hari, di hari ke-8 saya lunas. Saya lunas. Kata Om Pras, nama frameworknya adalah MPC. Mbuh Piye Carane. Nah, kayak gitu. Pada saat kita sudah dikepepet-kepepet itu, otak kita tuh jalan loh. Kalau aku mau menjual suatu kelas, dan aku mendapatkan hadiah 7 juta dari setiap orang, aku bisa jual 3 orang, aku lunas. Tapi aku kok nggak mau menggerakkan dengan cara yang itu ya, ke kelas sebelah ya, ke komunitas sebelah. Yang aku lakukan adalah banyak hal. Dan kalau diingat-ingat sekarang, waktu beli rendang aja sekilo, saya pusing gitu. Kok ini bisa lunas dan saksinya adalah Mbak Uti dan Mbak Asti bahwa saya bayar semua dengan uang cash. Nah, nantilah ya itu kalau itu di belakang. Tanyanya akan lebih dalam lagi. Jangan ada pertanyaan bagaimana cara yang ini ya. Kemudian ada perjalanan lagi di mana pada saat saya ikutan NS Prep itu, si Om Pras ini masuk sekolahan. Masuk sekolah, masuk bareskrim. Saya seperti diajarkan lagi sama suatu perjalanan kehidupan. Yang akhir yang saya lihat adalah bagaimana profesionalnya beliau. Kalau aku kali besok dipanggil bareskrim, hari ini nggak bisa ngajar. Tapi beliau masih bisa ngajar di detik-detik akhir sebelum dipanggilan itu tuh bisa mengajarkan dengan state yang sangat luar biasa. Kayak nggak ada masalah. Hal-hal yang seperti itu nggak ada pelajarannya di luar. Dan aku melihat itu semua. Bukan aku syukuri karena kondisinya Om Pras, tapi gimana beliau itu bisa luar biasa. Dan aku di situ makin yakin apa? Ilmunya. Di salah satu di salah satu pilarnya NS itu ada apply to self. Yang aku lihat bahwa wah para guru-guruku ini betul-betul mengamalkan apa ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Gue nggak salah dalam belajar. Nah, udah nih, habis semuanya udah aja. Karena waktu belajar NS Prep itu kayak belajar coaching gitu. Jadi, wah makin seneng, makin seneng, makin seneng. Kamu senyum-senyum Mas Fajar, kamu pasti mulai akan tertarik sama apa yang aku ceritakan ini. Nah, kemudian nih Mas, dan Mbak dan Ayah Bunda semuanya, ada lagi kelas setelah NS Prep yang namanya Master Prep. Ini aku gak berani nih, ini 11 hari. Yang namanya si Om Pras ini tadi nih, di grup provokasi yang ada satu dua, waktu masih ada dua, tiganya belum. Menuliskan satu, Dewa Eka Prayoga. Dua, Ari Kusuma Dewi. Ikut dalam master prac. Wah, aku langsung WA. Om, jangan om. Cukup, cukup. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya yakin bahwa saya nggak bisa nyampe ke sana lah ya. Karena saat itu memang, kok kayak gue kurang ajar banget ya. Kondisi perusahaan kita kayak begini. Kok ini anak dengan enaknya main belajar-belajar terus. Tapi entah kenapa, ya namanya guru ya. Persuasinya kan keren ya.
Terus bisa aja gitu loh, bikin aku jadi mikir terus, mikir lagi, mikir lagi, mikir lagi. Akhirnya ya udah deh, aku daftar. Nah, pada saat daftar itu 11 hari. Dan itu 20 sekian juta. Yang sekarang harganya kalau nggak salah 29 apa 27 ya. Dan di hari ke-10 lunas. Di hari ke-10 lunas. Eh, di hari ke-11 setelah ujian, di ujian itu saya nggak lulus. Om Pras tanya, Mbak, apa artinya perjalanan ini untuk Mbak Ari? Inilah awal cikal bakal kelas My Life Path. Saya bilang, nggak tahu kenapa, pokoknya tuh, ini kalau mau cerita ini lagi tuh, saya bilang waktu itu sama Om Pras, Allah ridho, Allah ridho atas pembelajaran saya. Sekarang kalau Allah ridho atas pembelajaran ini, Om Pras bilang, stop belajar. Hah? Stop belajar. Saatnya Mbak Ari buka keran. Bikin sesuatu. Keluarkan ilmunya. Ya Om, aku pengen banget punya kelas. Dan aku bisa membayangkan outcome-nya nih. Outcome-nya itu aku bisa bayangkan. Suasana kelasnya akan seperti apa. Suara anak-anak akan gimana. Di kelasnya gimana. Dan aku bisa berani-berani maunya di hotel bintang 5. Bla 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 bla. Suara-suara anak-anak. Muka anak-anak. Padahal muka anak itu kan belum tahu ada yang mana anak-anak. Ya cuma tuh udah keluar semua ada di bayangan sini nih. Kepala aku. Di sinilah aku kayak bergerak ya. Ya Allah itu kayak yang api banget. Tiba-tiba. Om, kalau saya ikut kelas satu lagi gimana Om? Kan katanya nggak boleh ikut kelas. Saya pengen bikin apa ikut kelas, bikin modul. Waktu saya ditawarin tempat Om. Sekarang baru udah bisa belum bikin modul? Belum Om. Ambil. Jadi dia yang support lagi. Beliau support, tapi beliau juga yang aku kerjain banyak gitu ya. Karena banyak nanyanya saya akhirnya. Nah akhirnya aku mengambil kelas satu lagi yang harganya pun nggak murah. Tapi itu cicilannya 3 kali. Lunas Alhamdulillah. Nah jadi dari sini semuanya, saya semangat nggak untuk membuka kelas. Dan siapa saya kalau kelas itu jadi? Saya sahabat remaja. Dan saya juga akhirnya mundur nih ke experience saya dari kecil. Dari masuk kuliah. Aku dulu tuh orang yang ambis banget. Ikut bimbel aja double gitu loh. Dunia akhirat gue ikut, Nurul Fikri ikut, Santo Lukas ikut. Supaya tujuan aku dulu masuk UI arsitek itu dapat. PMDK dilepas. Tapi hari kedua, oh, aku pulang hari kedua ujian karena papa kena musibah. Dan akhirnya aku masuk ke suatu universitas swasta yang jurusannya pun diambil atau dipilih oleh bapak saya. Berantakan nggak sih kuliahnya? Dan itu adalah perminyakan. Yang kata papa saya, 6 semester kimia D, 4 semester fisika D, 5 semester matematika D. Ya Allah, gitu kan ya. Tapi, dan teman-teman saya yang tiga ini sekitar sahabat kan berempat. Tiga itu semua masuk UI. Even teman aku, sahabat aku yang pemain film, Devi Permatasari, yang waktu itu saat itu lagi syuting Saur Sepuh. Sekolahnya dia nggak jarang masuk, kalau sore ibunya atau adiknya selalu fotokopi. Itu keterima UI. Nah gue enggak. Dulu aku nangis-nangis. Tapi aku sekarang, oh ya Allah, Allah memperjalankan perjalanan ini ternyata. Dan apakah aku punya nilai jelek? Enggak. Aku punya nilai yang bagus. Karena waktu itu ada outcome lagi nih. Dulu aku belum tahu teori-teorinya apa ya. Tapi kalau sekarang aku tahu adalah begin with the end in mind. Punya siapa nih? Begin with the end in mind. Aku bayangkan nanti, siapa Mas Fajar tahu? Begin with the end in mind. Stephen Covey bukan? Bukan. Yes, Stephen Covey. Cakep. Nah, kemudian nih aku bayangkan kalau nanti graduation nama papaku disebut, gimana bahagianya dia karena aku cinta banget sama papa. Jadi kayak yang nama papaku disebut. Dan itu terjadi dan gimana ya rasanya itu aku apapun senang nggak senang aku akan mengerjakan ujian di kuliah itu dengan bagus. Aku rajin belajar untuk bisa mendapatkan itu. Jadi motivasinya dari mana? Dari dalam. Ini aku bisa kayak gini ngomong kayak gini karena setelah aku Leo, setelah aku belajar NS. Jadi aku merefleksikan semua yang terjadi di belakang. Oh ini yang namanya Allah berbicara dengan hambanya melalui peristiwa. Yang pada saat kejadian itu aku nggak pernah pelajari. Ternyata ini nih cara Allah bicara sama aku dengan peristiwa dan peristiwa. Sesuatu yang udah jadi bubur.
Akhirnya bubur itu aku enakin, dikasih macem-macem karena dapat beasiswa juga di sana, dan aku langsung diterima bekerja. Jadi insya Allah tuh semuanya bisa terjadi. Di sini ada pelajaran lagi nih yang untuk aku masukkan kepada anak-anak remajaku. Bukan perguruan tingginya yang menjadikan kita seseorang, tapi kitanya. Oh, ini yang Om Pras bilang inside out. Motivasi itu datangnya dari dalam. Nah, karena motivasi itu aku datang dari dalam, apapun yang terjadi aku jalani. Nah, itu Mas, jadi pada saat aku punya tujuan, dan tujuan itu memang betul-betul menggerakkan siapa aku nanti sahabat remaja, siapa aku nanti pada saat aku mati, aku akan bilang sama Allah bahwa tujuan penciptaan aku di dunia adalah satu, mendampingi anak-anak remaja untuk bisa mencari jalannya, mencari kebermanfaatan dia di masa depan. Mungkin hanya kecil, nggak ada apa-apanya mungkin dibanding yang lain, tapi ini yang aku bisa. Dan aku akan terus belajar. Dan makna yang terus ada, terus ada, terus ada ini nih, ini aku jaga dan terus aku bumbui. Bahkan dengan anak remaja pun aku di-challenge sama mereka. Yang akhirnya pembelajaran pun naik lagi, naik. Nggak ada dalam mimpi aku, tapi itu aku jalani bertemu Michael Hall dan ada di kelas Michael Hall. Semuanya dimulai dari semua dimulai dari mana? Kelas Leadership Inside Out. Jadinya memang memang dari langkah pertama online, kelas kecil, kelas online, nggak kelas kecil, kecil karena saya di rumah ya. Tapi impactnya besar. Dari kelas ini memperkenalkan saya dengan banyak-banyak hal. Dan ternyata saya bergerak atas makna. Oh iya, dulu saya menghitung cadangan minyak. Dulu saya mengebor minyak. Sekarang saya mengebor value-nya anak-anak remaja. Jadi saya masih malas bergerak dan kalau saya akan baca lagi dibilang bahwa bukan sarjana psikologi, bukan sarjana pendidikan. Saya Ari Kusuma Dewi, Certified Neurosemantic Trainers, dan saya siap berkarya untuk Indonesia, untuk dunia, dan menjadi pendamping anak-anak remaja. Dan yang Om Pras bilang waktu di kelas APG, ternyata kelas itu punya saya. Dan alhamdulillah nggak ada yang nggak mungkin terjadi. Dulu saya cuma mikir gini, dulu 2 juta mahal. Tapi sekarang pada saat Allah ridho atas pembelajaran, Allah ridho, suami aku ridho, anak-anak aku ridho, dan ilmu ini untuk yang kenal saya dari dulu, saya tidak pernah menggunakan ilmu-ilmu ini untuk orang lain dulu. Saya cuma buat saya dan buat anak-anak. Kemudian dari anak-anak buat keponakan-keponakan. Jadi kalau dibilang bahwa apakah kelas ini tuh cuman saya yang turun, enggak, kami sekeluarga turun sama-sama. Jadi kami sekeluarga juga ada empat-empatnya nih. Saya, Papa Ismanda, Bian, semuanya adalah alumni dari Leadership Inside Out. Bahkan anak saya yang kecil bilang, if you can say yes or no to yourself, that's leadership inside out. Nah, itu cerita aku, kisah nyata aku yang siapa yang bilang gue males. Nah, sekarang pada saat aku bisa melakukan ini, aku juga mau tanya nih. Sebentar, aku mau cek handphone. Waktu itu aku dihubungi oleh seorang mamah dari Semarang. Sebut saja namanya Lisa. Beliau hubungi saya, Mbak Ari, alhamdulillah. Sebentar, biar biar enak ya, saya bacain aja ya. Tadi kan kisah nyata. Ini bukan of mama of papa, tapi ini adalah kisah nyata. Sebentar. Karena saya benar-benar terwow-wow. Dan Pasti ini kan ternyata, bukan kenapa Joshua Mas? O Joshua ya. Kenapa Mas? Kan bukan oh mama oh papa. Pastikan juga itu bukan Joshua oh Joshua ya. Oh iya, 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 iya. Bukan Upin kan ya? Ipin. Nih, di tanggal 19 Juni kemarin. Assalamualaikum, lapor Mbak Ari. Alhamdulillah Nia keterima FK IUP UB Intek 3. Bukan di situ ya, beritanya bukan hanya itu. Terima kasih banget pendampingan dari My Life Path ke Nia, sangat bermakna sekali. Sebentar, dikasihlah gambar-gambarnya. Hmm. Mbak Nia berhasil mendapatkan FK Brawijaya setelah 10 kali ujian. 8 PTN, 2 PTS. Inikah generasi stroberi
yang punya daya juang. Bahkan aku dikasih urutan daftar ya Mbak, FKUMS, FK IUP UGM Intek 1, SNBP, FK Undip, FK Unimus, ini keterima ya, ada satu yang keterima nih. Nanti ada ceritanya lagi nih. Kemudian ada SNBT, FK Undip, FK IUP Undip, FK IUP Unpad, FK IUP Erlangga, FK IUP UGM Intek 2, FK IUP UB Malang Intek 3. Tulisannya langsung besar. Alhamdulillah keterima. Satu kali aja nggak berhasil tuh rasanya nggak enak banget. Sedih. Ini di ke-10. Nanti sebelum kita minta Nia untuk sharing, kita doakan dulu yuk para guru-guru kita. Semua guru-guru yang sudah memberikan ilmunya untuk kita. Karena dalam kelas pun kami mengajak anak-anak untuk mendoakan semua guru-guru. Dan buat saya, mendoakan itu seperti menghadirkan mereka hadir. Jadi, apapun keberhasilan yang terjadi adalah Allah titipkan ilmu lagi guru-guru kita, dan guru-guru kita memberikan ilmu lagi kepada kita, dan kita sharekan terus seperti air. Jadi, jangan lupa yuk kita doakan, kita buat yang muslim, kita kirimkan Al-Fatihah untuk semua guru kita. Rasanya bahagia ya kalau kita belajar didampingi para guru. Kayak kita bisa menghadirkan guru-guru itu ada dekat kita. Bahkan di kelas itu sepertinya mereka tuh melihat gitu loh. Wah, kita melakukan ini. Dan mamahnya harus kayak gini lagi nih. Alhamdulillah Nia dan aku masih waras. Masya Allah. Nia udah ada di sini belum ya? Udah kan udah senyum-senyum ya Nia? Yuk aku matikan dulu ya. Nih kita stop share ya. Oke, kita panggilkan Nia. Hai kakak Nia. Halo, Hai. selamat malam. Malam. Mas Fajar juga boleh, teman-teman semua, para guru juga boleh untuk bertanya kepada Nia. Kan Nia betul tuh, 10 kali ujiannya. Iya. Rasanya gimana, Kak? Hmm, rasa ketika sudah keterima atau rasa setiap kali ketolak nih? Kayaknya kalau udah keterima, aku udah tahu rasanya seperti Iya, apa betul. ya. Nah, sekarang gini, bagaimana rasa, gini, kan kalian selalu dibilang tuh, banyak yang ngomong, generasi strawberry, bahkan di label generasi mager yang ada di dalam kamar aja, makin dewasa, makin senang ketemu handphone. Tapi yang namanya Nia ini, dia tinggal di Semarang, betul? Betul. Betul. Nia tinggal di Semarang, di SMA negeri. Yes, betul. Oke, Nia boleh diceritakan bagaimana perjalanan Nia dari, mungkin bagaimana kita dipertemukan, habis itu sampai 10 kali perjuangan itu tuh rasanya gimana? Karena ya anak aku aja satu kali belum berhasil, bukan hanya anakku yang turun, tapi akhirnya bisa naik lagi. Tapi aku lebih lama memaintain Papa Is. Papa Is lebih stres lagi. Bahkan dia sampai dibekam. Kepala sininya tuh sampai dibotakin karena dia benar-benar stres. Katanya dia apa? Mendingan aku yang ujian. Tapi mamahnya Nia pun waras ya sampai 10 kali ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Nia silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya malam ini. Perkenalkan, saya Tirta Skari Kaivenia Puspa Pramono, bisa dipanggil Nia. Saya dari SMA Negeri 10 Semarang, dan sekarang insya Allah Agustus nanti akan mulai jadi maba di FK IUPUB, begitu. Iya, Masya Allah. Eh, begini. Pertama kali aku tahu ada kelas MLP, My Life Path, itu ketika mamaku ngajak buat ikut Jambore Nasional, talent mapping, dan di situ Mama Ari jadi narasumber juga di situ. Tapi sebelum bahkan aku sempat nanya, udah habis waktunya, jadi nggak sempat bisa ngobrol dulu. Jadi aku mengurungkan niatku untuk nanya-nanya. Tapi ternyata malamnya ketika makan bareng, makan bersama, ketemu ketika lagi duduk di restorannya. Terus itu ceritanya udah pada selesai, sudah pada pulang semua gitu. Saya duduk sama mama, terus tiba-tiba datang Mama Ari dengan Papa Is. Terus,
oh berarti memang ini aku dikasih kesempatan buat tanya. Tapi memang mungkin lebih enak begini, lebih private. Jadi lebih bisa tanya-tanya lebih dalam lagi gitu. Itu awal dimana aku tahu ada yang namanya kelas MLP dan begitu batch 5 dibuka, aku langsung bilang sama mama, "Mah, aku mau ikut." Nggak mau tahu, aku mau ikut gitu. Nah, begitu akhirnya aku ikut kelas MLP. Tadi memang sempat dijelaskan tentang yang namanya matrix, yaitu ketika kita mencoba mencari makna di balik tujuan yang kita taruh untuk diri sendiri gitu. Memang waktu itu aku sudah dari lama banget, dari kecil aku pengen jadi dokter. Tapi kenapanya itu masih belum ketemu. Pengen aja jadi dokter. Kalau ditanya kenapa, orang-orang akan mengasumsikan kenapa karena mamaku dokter, kakekku dokter, begitu aja. Tapi dari diriku sendiri tuh belum ketemu sampai akhirnya ikut kelas MLP itu. Uh, Ditanyain, kenapa kamu pengen jadi dokter? Aku pengen berguna. Terus kenapa kamu pengen berguna? Habis itu apa? Aku bisa bantu orang gitu. Gitu terus 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 sampai ke poin tertingginya yaitu ternyata aku ingin bahagia. Kok bisa dari dokter tiba-tiba jadi bahagia gitu? Karena aku menyadari bahwa dalam diriku aku ingin menjadi berguna, tapi aku ingin tetap bahagia. Dan ketika aku mengeksplor dunia kedokteran, aku menyadari bahwa, oh, ini nampak rumit, tapi seru nih. Karena begitu banyak misteri di balik tubuh manusia, di balik penyakit-penyakit yang bahkan kita nggak tahu sebenarnya artinya di balik demam doang itu apa. Dan itu terlihat seru bagiku. Ternyata setelah ditarik-tarik-tarik, alasan aku pengen jadi dokter itu bukan karena aku hanya ingin membantu orang, tapi aku ingin membantu diriku sendiri juga dan menjadi bahagia gitu. Nah, perjalananku untuk masuk kuliah itu dimulai ketika Januari tahun tahun ini kayaknya kalau nggak salah. Waktu itu yang baru-baru banget dibuka itu universitas swasta gelombang satu. Aku coba yang pertama itu bukan pakai tes, cuman submit file aja, tapi nggak lolos gitu. Terus yang kedua, aku pergi dari Semarang ke Solo buat ikut tes CBT di UMS dan tidak lolos juga. Tapi memang waktu saat itu dibilang sama mama, udah kak, kayaknya memang ini bukan tempatnya. Kita coba lagi aja di lain kali gitu. Nah, sebelum kita nyampe ke IUP UGM, aku pernah ada interaksi dengan temen lesku. Dia bilang, Nia kenapa kamu nggak coba kelas internasional aja, kan bahasa Inggrismu bagus. Di poin itu aku nggak tahu kalau ternyata ada kelas IUP, ada kelas internasional di Indonesia. Dan aku jadi inget dulu, eh, aku pernah menang awards di Kumon. Dan di situ ada semacam program yang kamu harus nulis impianmu segila apapun itu terdengarnya, setidak mungkin apapun, kamu pokoknya tulis di time capsule gitu. Dan aku inget banget dulu, aku nulisnya itu aku pengen kuliah di luar negeri. Itu bikin aku inget, oh ada ternyata jalannya, dan aku baru tahu saat itu. Terus aku ngomong sama mama, mah ada kelas internasional, aku boleh ikut daftar nggak ya? Mamaku langsung bilang, nggak apa-apa, asalkan kamu mau, itu niat dari dirimu, dan mama nggak maksa, dan itu yang kamu mau, mama dukung. Dan selang berapa hari kemudian kita tahu bahwa IUP UGM buka intake pertama. Jadi IUP, seluruh universitas yang pertama kali buka itu UGM. Makanya aku langsung coba kan. Terus ternyata Mamari dengan rekan kerjanya itu rekan buka, kerjanya. rekan kerjanya, Tante Ida. Tante Ida bukan ya? Iya, Saya Tante Ida, ya terus sama Tante Ida. Biansi waktu itu ya. Ya, sama Kak Biansi juga itu buka semacam kelas coaching buat persiapan IUP UGM. Itu bener-bener kayaknya cuman tinggal selang berapa hari itu penutupan ya? Atau Iya. kayak selang seminggu aja gitu kan. Itu aku sama mama bilang, ini Kak, ini udah mepet banget. Tapi kalau pengen ikut, tapi Kak, kayak mama rasa tuh ini penting banget. Ya udah, kita berangkat akhirnya. Dari Semarang ke Jakarta kita datengin eh, coaching ini, dan bisa di waktu itu posisinya bahkan saya belum bikin motivation letter. Itu bener-bener mendadak banget. Kita nggak nyangka bahwa kita bisa ngebut secepat ini. Kita bisa ikut coaching, kita bisa nyelesain motivation letter, kita bisa bahkan dapat sertifikat TOEFL. Walaupun akhirnya nggak kepake karena FK itu harus pakai ACEP, semacam TOEFL-nya UGM gitu. Dan setelah kupikirkan, iya bener, kayak yang tadi Mama Ri bilang, kalau kita dalam kondisi kepepet, pasti aja ketemu caranya. Nah,
Itu usaha pertamaku untuk ke IUP. Tapi memang di intake pertama itu aku sayangnya tidak lolos. Walaupun effort yang aku keluarkan itu sudah maksimal, tapi memang ini bagian dari proses dan aku sadar itu. Walaupun memang rasa kecewanya tuh berasa banget, itu jauh lebih berat daripada rasa kecewa ketika eh, aku pertama ketolak UMS itu. Nah, seiring berjalannya waktu kita coba lagi yang PTN, yang PTS, walaupun akhirnya sempat gini, ketika aku akhirnya dapat satu PTS, itu terjadi ketika aku berdoa sama Allah, karena aku sempat ada di state di mana aku ragu, ini bener nggak ya? Aku masuk FK, ini bener nggak ya kedokteran itu jalanku? Lalu setelah sholat Isya kalau nggak salah waktu itu aku ngomong, ya Allah, aku sebenarnya nggak pengen kuliah di swasta, soalnya berat-beratin uangnya buat mama papa. Tapi setidaknya kalau misalkan aku diterima di sini, berarti benar engkau menakdirkanku untuk di FK. Begitu. Dan benar sekitar 2 atau 3 hari setelahnya, saya diterima di FK Unimus Muhammadiyah Semarang. Dan itu Hmm. bikin aku jadi yakin bahwa, oh bener, ini tempat di mana aku harus berjuang. Dan goes back lagi ke matriks yang pernah aku pelajari di kelasnya Mamari, menjadi dokter itu butuh proses. Dan prosesnya di mana, itu aku yakin Allah akan berikan terbaik buat aku. Makanya itu yang membuat aku tidak pernah berhenti untuk tetap mencoba mencari tempat yang lebih baik. Tapi bukan berarti yang sudah Allah berikan sekarang kepadaku itu tidak baik. Maksudnya, eh mencari sesuatu yang kita rasa kita bisa dapatkan itu tidak salah, tapi memang mensyukurinya dan tetap memaknainya sebagai sebuah anugerah itu tetap penting. Nah, ketika aku berulang-ulang kali ujian IUP kalau nggak salah tuh, jadi yang jalur reguler itu 2 kali SNBP dan SNBT. Jadi di balik belajar SNBT dengan bimbelku, aku tetap belajar buat ujian-ujian IUP di universitas lain yang tadi sempat disebutin. UGM saya coba 2 kali, yang intake 1 dan 2, terus Undip, Unpad itu sebenarnya nggak harus pakai tes sih, tinggal submit file aja. Terus Unair, dan yang terakhir UB. Sebenarnya kalau dibilang ada perbedaan nggak sih di setiap kali kecewa ditolaknya itu? Oh jelas, ada Bentar, perbedaannya. sebentar, sebentar. Pada saat ditolak itu sedih nggak sih kamu itu? Kan kamu Oh doanya jelas. semangat 45 gitu ya. Sedih, nangis, apa sedih, apa gimana gitu nggak rasanya? Sebenarnya mix sih. Kalau Hmm. bahasanya anak sekarang itu kayak 5 stages of grief gitu. Ush. Five Tuh. stages of grief, hey. Iya, Hah. jadi aku merasakan state di mana aku sedih banget, sedih kayak, aku tuh kurang apa sih? Aku tuh kurang pinter apa sih? Aku udah berusaha semaksimal mungkin. Terus aku paling inget nih, ketika undip, karena memang first love FK aku itu di undip kan. Aku ketolak undip 3 kali, yang terakhir itu yang IUP gitu. Aku ngomong kayak nggak tahu sama siapa, pokoknya ngomong sama dinding aja lah. Pokoknya aku akan buktiin aku tuh bisa masuk yang lebih bagus daripada undip gitu. Jadi kayak setiap kali aku merasakan penolakan itu, kekecewaanku itu beda-beda, walaupun tetap kecewa. Oh iya, ya. Tapi Saya beda-beda tapi namanya tetap kecewa ya. iya, tetap. Oke, ya, ya. Jadi ada kecewa yang sedih banget, sedih kayak kecewa. Apa sih? Aku Hmm. kurang apa sih? Terus besoknya lagi, apaan coba? Aku paling bisa masuk yang lebih baik gitu kan. Jadi Mhm. memang yang kita apa ya hadapi itu ya mirip 5 stages of grief itu. Jadi kita memproses kekecewaan di setiap kali kita tertolak itu berbeda-beda. Hmm. Karena memang kalau bisa dibilang sih eh memang itu namanya memproses suatu kejadian yang aku memang harus rasakan berkali-kali kali-kali. Terakhir kecewa itu ketika aku ketolak Unair. Unair kan urutannya Unair, UGM Intake 2 baru UB kan. Hmm. Jadi ketika aku ketolak Unair, itu aku sudah kayak ya Allah, ketolak lagi, kecewa lagi. Terus aku udah mulai mau pengen nyerah ini. Pengen kayak aduh, apa nggak usah ya, aku nggak usah ikut-ikut lagi ya, apa ya aku lepasin aja ya mimpiku buat masuk kelas internasional ya. Aku sampai curhat ke temanku yang kayak aku tuh ketolak terus, kayaknya memang bukan ini jalanku deh gitu kan. Terus suatu saat dia cerita kalau dia mimpi aku masuk IUP UGM gitu. Kan kaget ya. Oh, berarti sebenarnya ini tuh
sesuatu yang bahkan possible dilihat sama temenku juga gitu kan. Jadi kalau orang lain aja percaya aku bisa, kenapa aku nggak percaya aku nggak aku bisa gitu. Dan itu membuatku sadar bahwa sebenarnya walaupun ini semua memang proses, dan dimanapun tempatnya aku yakin Allah itu sudah menakdirkan yang terbaik, tapi kalau kita yakin kita punya kemampuannya, apa aja pasti kita bisa raih gitu. Jadi begitu akhirnya saya dapat keyakinan itu lagi, saya coba lagi. UGM intake 3, intake 2. Itu dan cukup mepet sebenarnya hitungannya ya. Saya belajar cuman seminggu apa 2 minggu gitu langsung ujian. Habis itu, nah ini lagi poin ketika malam-malam banget, malam-malam banget, temanku ngechat, dia nawarin, ini ada UB masih buka intake 3, tapi besok tutup. Aduh, itu kan, dan posisi malam-malam aku lagi perjalanan jauh pakai mobil, dan malam-malam itu temanku ngechat. Terus aku bingung, ini aku ambil nggak ya? Aku ambil nggak ya? Terus aku tanya mama, mah, ini UB besok tutup, tapi ini lumayan juga. Coba nggak? Coba Kak, coba aja. Siapa tahu, karena Wah, kata-kata legend yang mama aku bilang itu, siapa tahu rezekimu tuh dibulir-bulir terakhir. asik cantik Eh, mama. itu berasa kayak, ini kenapa dianalogiinnya sama nasi gitu? Nggak cocok sebenarnya kalau dari aku ya waktu itu mikirnya. Tapi oke lah, karena aku yakin kalau aku nggak nyoba, aku bakal nyesel. Dan Hmm, aku lebih takut nyesel tidak mencoba daripada takut ketolak. Karena ketolak aku udah berkali-kali. Takut hmm, ketolak itu udah wis biasa, ngono lah, sudah biasa. Yang hmm. aku paling takutkan adalah aku takut merasa menyesal untuk tidak mencoba. Makanya ketika H-1 penutupan IUP UB itu, aku submit, dan UB itu butuh filenya banyak banget, 4. Aku harus mempersiapkan 4 file itu, di tengah-tengah mati lampu. Terus laptopku tinggal dikit baterainya. Dan maksudnya, kalau aku pikir-pikir, orang yang lemah, bukan imannya ya, lemah semangatnya, di situ udah kayak, udahlah, capek gue, taruh, buang, tidur gitu kan. Tapi aku takut nyesel, aku takut bilang kayak, duh, masalah mati lampu doang, masa gue nyerah sih? Kan aneh gitu kan. Maksudnya, itu yang membuatku merasa bahwa aku nggak boleh nyerah sekarang. Ini masih ada pintu yang kebuka di depan, kamu tinggal ngerjain file ini aja, submit, baru kamu bisa tidur. Dan bisa aku bilang itu keputusan terbaik yang pernah aku lakukan. Karena kalau saat itu ketika mati lampu, ketika baterai tinggal dikit, aku menyerah. Aku sampai saat ini mungkin bahkan masih belum dapat kuliah di PTN gitu. Makanya eh jadi kembali lagi, kenapa aku melakukan semua ini? Aku pengen jadi dokter. Kenapa aku pengen jadi dokter? Aku pengen berguna buat orang lain. Emang berguna buat orang lain terus apa buat kamu? Itu doang? Enggak, aku suka kedokteran, aku suka bidang ini. Dan ketika kita menarik semua makna itu kembali, itu jadi kayak, ini loh yang aku usahain selama ini. Ini loh yang bikin aku begadang malam-malam ngerjain file, bikin aku panas-panasan ketika mati lampu tetap ngerjain. Dan di sini aku sekarang, aku sudah jadi mahasiswa baru di IUP FKUB, dan aku tidak bisa apa ya, lebih bersyukur lagi. Karena aku di situ di titik di mana Nia yang hampir menyerah itu tidak jadi menyerah gitu. Karena Nia diingatkan juga oleh makna-makna yang hadir, outcome-nya, ya Iya. kan? Mm-mm. Dan kemudian siapa Nia kalau seandainya Nia berhasil, itu jadi terus ada di sini. Mm-mm. Jadi Nia ingat sama matriksnya, Betul. betul ya? Yang waktu itu kita juga mempelajarinya Iya. dengan gerakan ya, Iya. iya kan? Nah, yang gimana? Coba waktu itu self, Self. meaning, intention, power, time, others, Other. worth, state, ya kan? Betul. Tapi memang yang sempat aku sedikit salah artikan di Hmm. balik ini adalah aku mengutamakan orang lain di balik intentionku dulu. Yang Hmm. harusnya diutamain itu diriku sendiri dulu. Kenapa sih? Kenapa kedokteran? Karena kalau pengen bantu orang, kan nggak harus jadi dokter. Kenapa harus Hmm. kedokteran gitu kan? Makanya Hmm. ketika aku menemukan bahwa bidang kedokteran itu menarik, dan itu membuatku ingin bukan hanya untuk orang lain saja, tapi buat diriku juga. Itu yang paling penting ternyata.
Masya Allah. Ini kalau seandainya Nia cerita seperti ini dan Nia itu sudah bisa mentertawakan perjalanannya Nia, Iya, nangisnya Nia ini udah jadi suatu ketawaan itu level kamu udah benar-benar naik. Menceritakan suatu kesedihan di masa yang kemarin, tapi sekarang ini bisa untuk menginspirasi, bisa untuk diceritakan, dan waktu pas menjalaninya itu juga niat kemarin waktu pada saat seperti dengar habis itu, "Ayo kita ngobrol, kita ketemu lagi dan segala macam," dan kemarin menceritakan waktu Mama Ari tanya bahwa apa arti perjuangan dan peluang buat Nia. Ingat gak Nia jawab apa? arti perjuangan dan Iya, yang tadi peluang, peluang, peluang itu apa? hmm, Pintu itu apa pintu tuh ya? Dulu tuh terbuka. kunci apa pintu kamu tuh dulu ya? Pintu. Pintu. Apa Yes. tuh pintu? Aku mengibaratkan begitu banyak intake, begitu banyak peluang untuk masuk ke kuliah itu sebagai pintu Hmm. yang terbuka. Memang kalau misalkan dibayangin secara visual gitu, ini lorong. Jadi lorong Hmm. paling dekat dengan kita itu yang ketika awal Januari sudah buka dan paling sana tuh Hmm. apa ya, limitless. Begitu banyak pintu yang tersedia untuk aku coba dan aku punya kemampuannya. Aku sadar bahwa IUP itu aku bisa merasa bahwa aku Hmm. pantas masuk IUP saja itu sudah privilege karena aku sudah punya kemampuan ini Hmm. dan aku sadar kalau ini tuh memang buat aku harus buka pintunya kalau bukan aku siapa lagi gitu kan. Hmm. 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 Nah, Betul, betul, betul. jadi begitu setiap kali pintu itu kubuka dan ditutup kenceng-kenceng ke muka aku, ceng, tidak bisa. Anda tidak diterima begitu kan. Itu kayak, oh oke, di sebelah tuh masih ada pintu kok. Jadi Hmm. maksudnya memang setiap kali itu tertutup dengan sangat kencang di muka kita tuh kecewa ya ada. Maksudnya lebih baik aku menelan rasa, bukan ditelan, dicerna dulu, Oke. ditelan, dicerna, Hmm. lalu dibuang, bangun lagi, bangkit lagi. Kita gunakan energi itu dari makanan kecewa yang kita dapat itu untuk buka pintu lagi. Hmm. Karena memang kita tuh nggak bisa apa ya mengontrol mengontrol apa yang terjadi di balik panitia penerimaan mahasiswa. Yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri. Apakah kita tetap mau ini nih mules di depan pintu ketutup itu terus nih, atau kita mau bangun, kita buka pintu lain, kita coba pintu lain. Dan kalaupun memang itu nampak kayak pintunya tuh masih sedikit di depan orang lain mungkin karena lewat jalur yang reguler, mungkin ini masih banyak rangkaian ujian mandiri-mandiri begitu kan. Hmm. Bukan berarti eh itu sedikit. Yang paling penting itu adalah kamu yakin bahwa kamu punya kemampuannya. Itu yang menurutku paling penting karena kalau kita nggak yakin kita punya kemampuannya, nanti minder. Nanti Hmm. kayak Hmm. Hmm. udah, aduh ini aku malah, ini aku yang nggak bisa apa merekanya yang emang gimana gitu kan. Memang bukan jalanku nih. Jadi Hmm. kita mengalihkan apa ya, blamingnya itu jadi ke diri kita sendiri. Hmm. Tapi kalau kita shift eh, apa ya view-nya, kalau kita ubah jadi kayak oh ini bukan jalanku, daripada ngomong aku yang nggak bisa, lebih baik kita lihat oh ini bukan jalanku, berarti jalanku di tempat lain. Begitu, itu akan jauh lebih ringan untuk melanjutkan hidup. Karena masalah masuk nggak masuk tuh bukan urusan kita. Urusan kita itu yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Sisanya Allah yang ngurus. Jadi kalau nggak keterima itu bukan jalanmu. Ada jalan di depan. Tinggal kamu bisa nggak bangun lagi untuk Hmm. buka pintu lagi, coba lagi. Walaupun memang sekarang seolah-olah kayak aku ngomong gini enak banget ya kan aku udah keterima. Tapi aku pernah kok ngerasain 10 kali nggak keterima. Iya, Pernah dan kok ngerasain. iya, Nia bisa begini juga pastinya ada mama, ada papa, Mm-mm. ada adik-adik Ya itu yang paling paling penting sih. Karena hmm. mama papa itu amazing banget. Justru Masya aku Allah. ngerasa kayak ini mama papaku yang bakal nyerah deh. Ini aku masih semangat nih mama papa kayak kak, gimana kalau kita pelan-pelanin dulu gitu. Enggak, mama malah justru paling semangat, Kak. Ini ada lagi nih, daftar lagi. Jadi itu jadi influence buat aku juga. Itu yang jadi memacu semangatku juga. Dan Hmm. maksudku, kalau nggak ada mereka, kalau nggak ada mama papa, mungkin aku juga nggak akan di sini sekarang. Jadi aku mau bilang, ini mamaku ada di sini. Ah, Masya Allah, mama ada di sini ya. Iya, Emma, terima kasih banyak udah nemenin aku perjalananku selama ini. Mhm. Terima kasih udah jadi supporter terhebatku. Dan terima kasih nih teman-temanku juga ada di sini semua. Masya Makasih juga Allah. buat kalian udah
jadi support sistemku selama aku melewati proses ini. Hmm. Dan eh, untuk yang mungkin sekarang masih belum dapat, masih masih berjuang untuk membuka pintu-pintu, ingatlah bahwa itu bukan tugasmu untuk memikirkan apakah kamu keterima atau enggak. Tugasmu adalah kamu bangkit lagi, kamu buka pintu lagi, kamu jalan lagi. Karena insya Allah pasti yang ditakdirkan sama Allah itu yang terbaik buat kamu. Masya Allah nih ya. Ini di sini juga guru-guruku ada semua nih ya. Dan guru-guruku Oh, menyaksikan bahwa ini adalah amazed loh aku bahwa nggak tahu nih Om Pras ada di sini apa enggak dan ilmu yang sudah diberikan waktu itu mungkin karena aku lahir duluan dari kamu mm-mm. jadi aku yang ketemu sama Om Pras duluan kan gitu ya. Nah kemudian dari situ aku belajar dan yang tadinya kok bisa makna itu menggerakkan badan kita. Nah itu tadi Nia cerita ini semua bla bla bla. Memang waktu di kelas Mama Ari tidak menjelaskan apa nama-nama namanya. Tapi dengan Nia menceritakan ini tadi, terima kasih ya Nia. Nia Terima sudah kasih belajar juga, Pak dengan Mari. sangat baik, udah apply to self, udah tahu outcome-nya. Dan ini buat Nia adalah baru pintu pembuka untuk menuju yang lebih. Oh iya, ini baru Oh, pintu. Di dalam ruangannya itu masih harus kugeluti sebelum jadi dokter. Ini wus. masih Jadi awalnya. Ini masih dari this awal is ya. the start point. Jadi masih ingat ya waktu pada saat Mama ditanya bahwa apakah kalian sukses dalam step-step perjalanannya? One step lagi kamu lulus. Gitu. Amin. Nanti buka pintu lagi, jalan lagi. Jadi Jalan lagi. Betul. start lagi. Are you Yes. ready untuk itu? Oh, ready. Sudah Siap siap. matrikskan lagi. Lagi Gimana? matriks yang baru lagi untuk Oh iya. Nanti Matrix baru nih ya, aku udah mikirin mungkin nanti kayak oh, kenapa aku belajar ini? Kenapa aku belajar anatomi? Kan hmm, kayak ngapain ngapalin nama-nama Latin? Itu pasti nanti akan ada Matrix baru lagi, Matrix baru lagi. oke. Jadi insya Allah apa yang jadi Nia yang ini nggak percaya nggak bahwa kita akan mudah dalam hidup apabila kita punya ilmunya, Hmm, aku percaya banget sih. Apalagi kalau ilmu itu dibarengi juga dengan usaha, ya, diaplikasikan. diaplikasikan. Betul. Ya, makanya kalau kita belajar ya kalau nggak diapa-apain ya euforianya paling sebulan 2 bulan aja kan. Betul. Tapi kalau kita aplikasikan, kita juga share ilmu kita kepada orang-orang terdekat kita, insya Allah terus nambah. Dan Allah selalu memberikan jalan, dan kita kalau dikasih pertanyaan, pasti kita juga yang akan menemukan jawaban dari setiap Iya, pertanyaannya. betul. Yakin itu Bahkan ya? kadang orang belum nanya pun kita udah tahu jawabannya apa. Wah, Masya Allah. Nanti sebentar lagi kamu jadi ada ilmu perdukunan. Tapi bener loh, kalau kamu nanti belajar di master practitioner, dan habis itu kita ngelihat orang, itu juga akhirnya jadi kayak ada ilmu kayak menduga-duga apa ya pokoknya bisa bisa memahami bisa lebih Prediktif. memahami ya makanya kalau seandainya pada nanya oh Mama Aris sekarang mainnya sama anak-anak teenager iya gimana coba ini baru satu yang kayak begini dan ternyata nggak ada anak remaja yang diam pada saat mereka bisa bertemu atau nggak bisa mendapatkan tempat untuk mengeluarkan semua energinya potensi terbaiknya dan belajar secara nggak langsung adalah ya kalau main iPad mah lightnya banget dari Leo. Jadi nanti kalau seandainya Nia pun mau belajar langsung sama Om Pras, sok silahkan udah waktunya kamu belajar Oke, ke sana. Nanti siap. Mama Ri ikut juga deh, nemenin deh. Boleh, boleh, Nanti kita boleh. jadi temen belajar seangkatan. Cie. Asik. Duduk Waduh, bareng-bareng. tetap manggil Mamari boleh nggak? Hah? Oh Tetap iya. manggil Mamari boleh nggak? Oh boleh, boleh, Jangan boleh, Kak boleh. Ari, Mamari aja. Iya, oke boleh dong, boleh. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi maka tadi yang namanya neurosemantik adalah neuro itu saraf-saraf tubuh kita. Makanya pada saat kita marah atau kecewa, muka kita bisa begini. Hmm, Hmm. Pada saat kita sedih, muka kita begini. Saraf-saraf itu mempengaruhi nggak badan? Atas pikiran, mempengaruhi. perasaan, ya kan? Betul. Semantik pemaknaan. Bagaimana kita melakukan memperformakan meaning beroperasi kita itu akan beroperasi sesuai meaning yang kita berikan di pikiran kita Mm-mm. ya jadi gampang bahasanya seperti itulah. Nah makna ini terinstall di dalam tubuh kita udah terinstall dalam tubuh dan menggunakan kita bisa menggunakan makna-makna terbaik kita untuk mengakses potensi kita. Maka jadi Nia bisa bilang kan bahwa oh ada potensi, ada ini aku punya bla bla bla. Masa aku berhenti di sini? Aku udah melakukan, aku nggak mau berhenti.
Kalau gagal itu kenapa, gimana sih Nia? Aku nggak percaya kalau kita gagal ketika kita tetap masih mencoba. Karena pada dasarnya, ini mamaku juga sering ngomong nih. Mamaku pernah ngomong sama aku, Hmm. Kak, orang-orang tuh bilang mama tuh nggak pernah gagal. Sebenarnya salah. Mama tuh bukan nggak pernah gagal, tapi nggak menyerah gitu. Nah, nggak berhenti ya, nggak Nggak menyerah, berhenti nggak mencoba. berhenti. Iya. Jadi Dan gagal itu berhenti ya Nia ya? iya, Oh, gagal Masya itu Allah. ketika kita berhenti. Bukan ketika kita mengalami suatu penolakan, misalnya kemarin ditolak masuk universitas, itu bukan ketika kita gagal. Ketika kita gagal adalah saat dimana kita kehilangan rasa ingin untuk mencoba lagi. Itu berasa banget sih di aku juga. Masya Allah, makasih banyak loh Nia. Ini sharingnya, semoga sharingnya Nia ini menginspirasi teman-teman semuanya. Dan nanti one Amin. day kita akan membuat reunian. Dan siapa tahu nanti alumni My Life Path akan pindah kelas ke kelas Leadership Inside Out. Oh, keren. Mereka akan mendapatkan ilmu. Ya ini kan baru ilmu yang dasarnya aja. Insya Mm-mm. Allah bisa bergerak seperti ini. Mm-mm. Insya Allah tahu bagaimana pada saat jatuh, dia tetap sedih, tetap nangis, tetap beroperasi sebagai manusia. Sedih nggak, ketawa-ketawa, ya nggak? Nah, Mm-mm. tapi dia tahu kapan dia menyadari sedihnya ini mau kayak gimana ya? Bener nggak, mau harus tanya kayak gitu? Wah, betul. Mau berapa lama sedihnya? Iya, Disadari sedihnya. Mau nangis, mau teriak-teriak, mau apa? Sejam 2 jam juga udah capek kan? Oke, iya. setelah sedih ini apa yang bisa kita dapat? So, ngegasnya akan cepet lagi, ngegasnya akan cepet lagi. Ya, Yes. makanya makasih banyak Nia. Insya Allah Nia Allah mudahkan dalam kuliahnya, Amin. dimudahkan dalam pencapaiannya nanti sebagai dokter. Dan aku Amin. ingat sekali Nia di kelas teriaknya adalah aku mau jadi dokter yang nanti mau bermanfaat untuk anak-anak yang tidak mampu. Tapi Nia waktu Hmm. ngomongnya pakai bahasa Inggris, logat Jawa, ya enggak? Pokoknya maju terus pantang mundur gitu loh. Oke, nah jadi bagaimana performa kita sesuai dengan makna tertinggi kita. Supaya performa kita jadi excellent. So, bukan malas, tapi kita Kehilangan cuma makna. kehilangan makna gitu ya. Gitu Kang Fajar dari kami berdua. Oke, oh keren banget. Kita kasih plus dulu dong untuk Mbak Ari dan juga Terima Kania. kasih kesempatannya. Mantul banget ya. Masya Allah. Oh, Mbak Ari, Kania, terima kasih banyak untuk malam hari ini tuh apa ya? Sharingnya rasanya nih bukan hanya untuk Gen Z, untuk gen-gen yang lain juga jadi seperti ada yang mulai apa ya, mendorong, mengingatkan. Hmm, Dan seneng banget ya, rasanya Mbak Ari, rasanya Mbak Nia yang ya. kayak gini tuh apa ya? Aku ngeliatnya ada mama papanya yang hebat sih ya, yang keren ya, yang nggak Hmm, nyerah, yang apa ya, hmm, ngejadi booster rasanya buat Kania untuk aku nggak gagal. Ya, selama aku nggak nyerah itu keren banget sih. ya. So, apa ya? Salam hormat kan ya untuk mama papa di rumah ya. Semoga Allah senantiasa ridho. Bari, Ya. ini untuk melengkapi malam hari kita yang rasanya makin syahdu karena apa ya? Gen Z yang katanya generasi stroberi yang lembek-lembek itu ini masih keras, masih masih alot, masih punya daya gedor, daya joso keren banget, Bari. Hmm, Untuk ya. melengkapi malam hari ini, Bari. Jadi sebenarnya kalau Bari, menurut Bari sendiri, Bari yang maknanya tentang leadership inside out. Pada Hmm. akhirnya apa sih Bari? Hmm, jujur nih ya, saya tuh masih risih terus kelas ini, Hmm. gitu. Tapi kelas ini kalau tadi Nia membuka pintu dan lorong, gantian biar nyaman-nyaman sama Nia nih. Leadership Inside Out itu adalah kelas pertama yang membuka pintu buatku, sama ya Nia ya, pintu ya, yang membuka pintu buat aku mengenal ilmu-ilmu neurosemantik. Dan di Leadership Inside Out itu aku tahu bahwa kalau kamu mau memimpin orang lain, pimpin dulu dirimu. Nah, sekarang memimpin diri sendiri itu adalah sesuatu yang paling challenging. Sekarang pun waktu aku dalam dienolkan itu, aku sempat menyalahkan, ini gara-gara si A, si B, si C, si D, si ini. Lupa bahwa apa yang tidak aku perform sehingga bisa kejadian seperti ini. Dan setelah belajar, bahkan adik-adikku, orang kantorku pun itu akhirnya belajar di Leadership Inside Out. Dan
Benar, benar, benar itu benar dan benar-benar kita perform yang kita tahu peran kita tahu bahwa wah apa ya, aku mau ngomongnya tuh oh ya, cinta pun dipelajari. Jadi kalau seandainya apalagi kalau suami istri ikut semua, kami bukan suami istri lagi, kami sekeluarga. Sekeluarga bahkan adik aku pun udah mulai belajar juga. Apakah ini buat jadi trainer? Enggak. Ini untuk satu kita aku buat aku mensyukuri ya. Ternyata gue sekeren ini ya gitu. Allah menciptakan aku sekeren ini. Bagaimana otak aku bekerja? Bagaimana otak aku bisa memprogram diri aku? Bagaimana di saat-saat yang genting aku bisa ngomong bisa kayak Nia tadi mampu. Aku yakin karena yakin bahwa pada saat kita turun ke dunia, intentionnya kan tugas kita tuh ada dua ya. Sebagai hamba dan khalifah. Nanti akan dipelajari itu di Leo juga. Nggak mungkin Allah kasih kita sebagai khalifah kalau kita nggak dikasih powernya, nggak dikasih knowledge-nya, nggak dikasih sesuatu yang ini bekalmu ya, Dok, kamu ke dunia ya, nanti kamu di dunia carilah jalanmu untuk kamu bisa bermanfaat. Tapi kamu udah tak kasih tahu loh nih sekarang kamu akan menjadi ini. Disitulah kunci-kunci itu dibuka. Seperti Nia juga bisa tahu bahwa oke, kebermanfaatan aku di masa depan adalah aku menolong orang dengan profesiku yang dokter. Jadi di kelas kami pun juga aku nggak pernah bilang bahwa kamu cita-citanya apa, cita-citanya apa, cita-cita cuma sependek kata. Tapi makna dari cita-cita kamu ini ke depan apa, intentionmu apa, outcome-nya seperti apa. Itu yang membuat kamu bergerak. Kalau kamu belum bergetar, kalau kamu belum bergerak, ya itu belum cukup gitu lah. Nah, di mana aku belajar ini ya pada saat wah, ntar aku bisa buka kelas ini, bisa buka nanti materi-materinya ketahuan. Jadinya tuh di situ pun gimana ya kelas ini tuh bikin kita joget-joget, bikin kita nyanyi, bikin kita nangis, bikin kita mentertawakan diri. Tapi alhamdulillah setelah kelas ini, insya Allah aku dan anak-anak remaja Indonesia, kami bukan kaum baperan, kami tidak akan galau-galau. Kami yakin bahwa kami kuat, kami mampu, dan kita semua menjadi leader atas diri kita. Itu untuk leadership inside out. Nanti kalau seandainya dituliskan lagi, mungkin jadi satu buku. Gitu. Ya Jadi Allah. apa ya, Mas? Pada saat aku jujur aja ya, kalau udah tugas untuk sesuatu tentang leadership inside out atau nggak hubungannya dengan prasetya yang berata, sini aku juga jadi kayak kenapa ya aku jadi deg-degannya minta ampun gitu loh. Kayak takut bukan jadi ada kayak gimana ya kayak aku pengen perform yang terbaik tapi yaudah aku akhirnya mengecilkan lagi aku pengen perform yang membawa inspirasi dan manfaat itu kayaknya akan membuat aku lebih tenang. Masya Allah. So, yuk sekali lagi kita berikan senyum aplaus terbaik kita untuk Mbak Ari dan juga Kania yang malam hari ini sharing sudah berkenan kalau bahasanya Om Praf itu sudah berderma sama kita semuanya. Kalau gitu teman-teman sahabat-sahabat semuanya sebagai sebelum kita menutup, kalaulah ada yang ingin apa ya, ada Kalau yang dia mau tanya disampaikan. mungkin masih ada 5 menit nih Mas Mm-mm. Fajar. Yuk, kalau ada yang mau bertanya atau misalkan ada yang mendapatkan insight dari cerita malam hari ini, dari Hmm. ngobrol ya Mbak Ari dengan Kani ya, dengan perjuangan yang Masya Allah banget gitu ya. Boleh banget, yuk. Ada nggak ya? Kita tunggu dulu. Satu, dua, tiga. Apa mau ikut kelas lanjutannya? Boleh, boleh ya. Tapi tadi juga sudah ada yang nanya, My Life Pad ini boleh nggak ya untuk di atas 30 tahun? Apa yang mau di pet ya kalau kata Mbak Ari? Oh, Pet tapi aku itu nggak tahu juga tapi ya. bener pet itu tuh sampai aku pun masih ngepet loh jangan Nah, itu salah dia. masih aku masih ngepet. Walaupun sekarang udah ada tweet ya Mbak ya, tweet Instagram ya, masih ngepet ya. Iya masih ngepet, tetap aku iya pinter akal mah. Oke, masih ngepet iya benar ya. Iya 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 So, masih kalau gitu masih nih ngepet. rasanya udah clear banget nih Mbak Ari dan Mbak Gur kan Hmm. sahabat-sahabat semuanya sekali lagi saya ucapin terima kasih untuk Kania dan juga teman ngobrol kita malam hari ini Mbak Ari. Sukses buat Kania, selamat jadi apa ya mahasiswa baru di sana. Ya, Terima tetaplah kasih jadi mahasiswa banyak. baru yang keren pastinya dengan cita-cita yang luar biasa untuk jadi apa ya, jadi teman, jadi penyembuh, apapun itu, semoga Allah senantiasa ridho ya.
Hmm. So, Ibu, sahabat-sahabat semuanya, kalau misalkan masih ada yang bingung dari bahasa-bahasa yang tadi disampaikan sama Mbak Ari, ada apa namanya meta program, ada Hmm. matrix, ada stage kalau bahasanya Om Hmm. Pras di episode sebelumnya, gak apa-apa, izinkan kebingungan itu. Sama banget kayak apa yang disampaikan Mbak Ari di awal-awal. Hmm. Saya mengizinkan untuk malas, saya mengizinkan untuk diri saya bodoh. So, nggak apa-apa banget, izinin dulu. Terus kalau ditanya Mas Fajar kalau udah diizin terus diapain lagi? Nah, untuk tahu lebih banyak, lebih konkretnya nih, Webu karena sahabat-sahabat semuanya, Hmm. acara kita hari ini nih, ngobrol bentar di webinar ini hasil dari kerjasamanya Yuk Klik Kanan sama Inti Makna. Mohon izin, mohon berkenan, saya mau ngasih tahu nih, kalau ternyata Webu karena sahabat-sahabat semuanya, tadi apa yang disampaikan sama Mbak Ari itu, nanti juga bakal ada, hmm, apa ya, bakal ada kegiatannya yang ini tuh nanti akan diinisiasi sama teman-teman dari IO Klik Kanan. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, acara ngobrol bentar di webinar ini udah masuk episode yang ketiga. Dan insya Allah nanti di tanggal 17, jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, boleh banget diajak sahabat-sahabat yang lain untuk bisa join, ikutan juga. Karena nanti di tanggal 17, ini kita ngobrol barengnya sama gurunya guru. Kalau tadi udah banyak banget di sharing, Hmm. di mention sama Mbak Ari, kita akan tanggal 17 nanti kita akan ngobrol banget sama Pak Prasetya Brata. Ngobrolin tentang apa sih Mas Belajar? Tentang sudah waktunya kamu pulang ke diri sendiri. Nah, Tuh. kan? Jadi emang dikonkretin nanti, Mbak Ari, di Hmm. episode yang terakhir. Nah, nantinya, Ibu, karena sahabat-sahabat semuanya, saya tuh mau ngasih tahu banget nih, bahwa sebentar, di sini apakah masih tershare? Iya masih Mas bawahnya. Nah, masih ya. Hmm. Hmm. So, bayangin banget nih sahabat-sahabat semuanya, kalau misalnya kita pulang dari sebuah workshop gitu ya, kita dapat satu hal yang bukan hanya nambahin banget pengetahuan, tapi juga ngebawa kita untuk memahami banyak hal tentang diri kita. Karena bisa jadi dari sekian banyak yang kita temuin, ternyata diri kita sendiri yang ternyata dekat banget sama kita, kita tuh belum pernah ketemu banget sama dia. Kita belum pernah ngobrol banyak sama dia. So wajar banget kalau hari ini masih ada hal-hal yang rasanya kita masih pusing. Kenapa ya begini ya? Kenapa ya begitu ya? Saya mau ajak banget nih, sahabat-sahabat semuanya, yuk sama-sama nanti kita ikut kelasnya Leadership Inside Out. Bahwa nanti kelas terdekat ini akan ada di Jogja. Dan nanti kalau yang mau ketemu sama Mbak Ari jadi ikut kan ya di Jogja ya? Berangkat insya Allah. Berangkat ya, Hmm. Alhamdulillah. Dan nanti mau ketemu sama Mbak Ari, mau jadi teman satu batch ya. Kalau tadinya kata Kania, jangan manggil kakak ya, manggil mama boleh, boleh. Dan nanti ketemu Mbak Ari, manggil mama juga nggak apa-apa. Jadi boleh banget untuk ikutan eh, apa ya untuk ikutan untuk bertemu dengan diri di kelasnya Leadership Inside Out yang insya Allah nanti akan ada di tanggal 9 sampai dengan 10 Agustus yang akan diselenggarakan di Hotel Grand Rohan Jogja. Dan berita baiknya adalah, teman-teman sahabat-sahabat semuanya, dari mulai hari ini akan ada untuk 5 orang pertama eh yang normalnya 4.500.000 nanti akan ada potongan jadi 4 juta. Jadi yuk yang sekiranya mau ikut dan mau ngebedah lebih dalam, mau tahu lebih banyak tentang bagaimana sih caranya memimpin diri sendiri, yang insya Allah kelasnya nanti akan ada di Jogja bulan Agustus mendatang, langsung aja hubungin nomor WhatsApp yang ada di layar monitor sahabat-sahabat semuanya. Boleh juga di-scan QR code-nya, atau misalkan mau tanya-tanya lebih dalam lagi, mau tanya-tanya lebih banyak lagi, boleh banget nanti langsung nanya-nanya aja di Instagramnya IO Klik Kanan. Jadi sahabat-sahabat semuanya, ternyata karena hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi berani untuk dibentuk ulang. Layaknya Kania yang udah 10 kali loh guys. Dan pada akhirnya, insya Allah Kania itu udah lebih dekat banget sama mimpinya yang pernah dia tulis, yang pernah banget dia bawa dalam sujud terakhirnya, dalam doanya, dan ini didukung banget sama orang tuanya. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Ari, Kania, dan juga sahabat-sahabat semuanya yang sudah ngobrol pada malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi tanggal 17 Juli mendatang dengan pembicaranya dengan teman ngobrol kita sama Pak Prasetya Brata. Saya Fajurin Zakiani, mewakili seluruh tim dari IO Klik Kanan Mundur Diri. Selamat malam, selamat bertemu dengan diri. Insya Allah kita ketemu lagi di ngobrol bentar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih I.O. Klik Waalaikumsalam. Kanan, Mas Fajar, dan semua yang sudah hadir. Makasih Mama Ri. Terima kasih Mas Ari. Makasih Mbak Nia. Jadi bisa.